Lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Lu Ming menyadari bahwa dia sedang berdiri di atas panggung. Di depan peron terdapat tangga batu yang miring ke atas. Sepertinya ada platform lain di atasnya. Sungguh formasi yang luar biasa. Aku bahkan tidak menyadarinya. Lu Ming agak terkejut. Dengan tingkat prasastinya saat ini, dia belum menemukan satu pun jejak. Formasi di sini jelas jauh melampaui level 5, tidak, jauh melampaui level 6. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia coba pada levelnya saat ini. Nak, formasi prasasti di sini luar biasa. Itu pasti dibuat oleh seorang ahli dengan pencapaian prasasti yang sangat tinggi. Dan, yang berada di bahu Lu Ming, melihat sekeliling. Tidak banyak orang yang bisa membuat dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Bas, pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Lu Ming. Itu adalah pria berotot berusia 30-an. Dia tampak seperti orang sungguhan, tetapi ekspresi dan suaranya sangat dingin. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan bisa melewati tahap selanjutnya. Bas, suara pedang terdengar, dan pedang Qi tidak terkendali. Pedang tempur muncul di tangan pria kekar itu dan dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Raja tingkat puncak. Ekspresi Lu Ming berubah. Yang muncul memang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Itu adalah raja tingkat puncak. Namun, Lu Ming dapat membunuh seniman bela diri dengan level yang sama dalam hitungan detik. Dia meninju, dan pancaran tinju yang meledak mengubah sosok itu menjadi debu. Lu Ming melangkah maju dan menaiki tangga batu ke platform kedua. Kali ini, dua sosok muncul di peron. Kedua sosok itu tampak persis sama dengan pria berotot sebelumnya. Selain itu, mereka berdua adalah raja tingkat puncak. Selama kamu bisa mengalahkan kami, kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, suara benturan pedang terdengar. Kedua orang kuat itu menyerang Lu Ming pada saat bersamaan. Serangan mereka membentuk jaringan yang luar biasa. Formasi pertempuran. Mata Lu Ming berkedip. Kedua pria kekar itu tidak melancarkan serangan biasa. Mereka bekerja sama untuk membentuk barisan besar. Kekuatannya jelas tidak sesederhana mengalihkan dua. Sebaliknya, itu dikalikan beberapa kali. Namun, bagi Lu Ming, itu tetap bukan apa-apa. Dia meninju, dan kekuatan tinju yang tak terbatas menenggelamkan kedua pria kuat itu. Ketika kekuatan tinju menghilang, kedua pria kuat itu juga menghilang. Lu Ming terus bergerak maju. Di tahap ketiga, 4 orang kuat muncul. Demikian pula, mereka berempat bergabung untuk membentuk formasi, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Namun, dia masih dihancurkan oleh ledakan tinju bintang Lu Ming dan dia berhasil menerobos. Babak keempat, 8 orang kuat. Babak kelima, 16 orang kuat. Titik. Di setiap tahap, jumlah orang akan berlipat ganda, dan formasi pertempuran yang mereka buat sangat menakutkan. Mustahil bagi seniman bela diri biasa untuk melewatinya. Hanya beberapa orang jenius yang tiada taranya yang bisa melewatinya. Dengan sangat cepat, dia telah mencapai level ke-7. Ada 64 pria berotot di tingkat ke-7, dan mereka semua adalah raja tingkat puncak. Formasi yang mereka buat sangat kuat. Ini adalah kesempatan bagus untuk melatih niatku. Lu Ming memegang tombak naga tak terbatas di tangannya dan bermanuver melewati kerumunan. Dia menggabungkan konsep bumi dengan 3 konsep lainnya dan membombardirnya terus-menerus, menyempurnakan konsepnya sendiri. Sesaat kemudian, ke-64 orang kuat itu dibunuh oleh Lu Ming. Suara mendesing. Pada saat ini, token giok terbang menuju Lu Ming. Dia mengulurkan tangan dan menangkapnya. Apa ini? Mungkinkah itu hadiahku? Pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam kartu giok, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Token giok berisi teknik bela diri tingkat setengah dewa. Teknik seni bela diri tingkat setengah dewa sangatlah berharga. Lu Ming menyimpannya. Saat dia terus menuju ke atas, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah lagi. Kali ini, Lu Ming datang ke sebuah gua bawah tanah. Di dalam gua bawah tanah terdapat genangan air. Airnya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Sepertinya ada total 7 tahapan sebelumnya. Sekarang, kita telah sampai pada tahap lain. Lu Ming merenung. Untuk putaran ini, Anda harus menghitung jumlah riak yang ada di dalam air. Jika Anda benar, Anda akan lulus. Pada saat ini,
sebuah suara terdengar. Hitung riak tetesan airnya. Sepertinya uji coba ini menguji kemampuan observasi seseorang. Hati Lu Ming tergerak. Kemudian, dia sampai di sisi kolam. Setetes air jatuh dari atas dan mendarat di permukaan air sehingga menimbulkan riak. Lu Ming sangat fokus, matanya tertuju pada permukaan air. Lapisan riak terus menyebar. Awalnya terlihat jelas, namun pada akhirnya menjadi semakin redup, dan akhirnya menghilang. Total 1356 level. Lu Ming menjawab, benar, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Suara itu terdengar lagi. Kali ini, ada 2 tetes air yang jatuh ke dalam kolam. Riak-riak yang terbentuk dari kedua tetes air tersebut saling mengganggu dan saling tumpang tindih. Kesulitannya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Lu Ming harus menghitung jumlah riak yang dihasilkan oleh 2 tetes air tersebut. Setelah beberapa saat, tetesan air itu menghilang. 2537. Lu Ming menjawab. Benar, lanjutkan menonton. Suara itu terdengar lagi. Ada lagi. Lu Ming mengerutkan kening. Ada 3 tetesan air kali ini. Riak-riak yang terbentuk dari ketiga tetes air tersebut saling mengganggu sehingga membuatnya semakin rumit. Lu Ming mengamatinya dengan cermat. Sesaat kemudian, ombaknya menghilang. Lu Ming mengerutkan kening. Dalam benaknya, ia terus mengingat ombak yang baru saja dilihatnya. Berapa banyak gelombang? Suara itu bertanya. 3600. Lu Ming menjawab. Selamat atas kesuksesan Anda. Suara itu terdengar, dan kemudian sebuah pedang melayang. Lu Ming memegangnya di tangannya. Pedang tempur ini berkualitas tinggi. Itu seharusnya menjadi pedang tempur tingkat tinggi tingkat 6. Mata Lu Ming berkedip. Senjata roh dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan di atas kelas tinggi, ada kelas tertinggi dan kelas tak tertandingi. Tombak naga Lu Ming yang tak terbatas sekarang menjadi 6 pedang tingkat superior yang ekstrim. Kualitas pedang tempur ini jauh lebih tinggi daripada tombak naga tak terbatas milik Lu Ming. Sayangnya, Lu Ming tidak bisa menggunakannya. Di gua lain, Xian Yanxing melambaikan tangannya dan mengambil pedang tempur. Pedang tempur LV 6 tingkat tertinggi. Xian Yanxing menyimpannya dan terus berjalan. Sama seperti Lu Ming, Xian Yanxing juga telah memperoleh teknik seni bela diri tingkat setengah dewa dan pedang tempur ini. Di dalam gua, Jian Feiliu juga melewati 2 ronde dan mendapatkan teknik bela diri tingkat setengah dewa dan pedang tempur. Dengan teknik bela diri dan pedang tempur ini, kekuatan tempurku bisa terus meningkat. Mata Jian Feiliu menunjukkan kegembiraannya. Pada saat ini, di kaki Gunung Suci, orang-orang terus-menerus diterbangkan. Hanya tersisa Lu Ming dan Nona Xie. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Qi Jinkong menghela nafas. Hampir semuanya dari lebih dari 100 makhluk luar angkasa dari suku macan tutul merah telah gagal. Hanya Lu Ming dan Xian Yanxing yang masih berada di dalam. Ayah, jangan khawatir. Saya yakin Lu Ming pasti akan berhasil. Mata Qi Yue bersinar. Dia sangat percaya pada Lu Ming. Suku macan tutul merah masih baik-baik saja. Banyak suku yang sudah menghela nafas putus asa karena mereka telah dimusnahkan sepenuhnya. Di Gunung Suci, Lu Ming menyingkirkan pedang tempurnya dan melangkah maju. Pemandangan di sekelilingnya berubah lagi. Di depannya, 9 lorong muncul, mengarah ke depan. Lu Ming mengerutkan kening. Tes apa ini? Ada 9 jalur di sini, dan hanya satu di antaranya yang merupakan jalur kehidupan. 8 lainnya adalah jalan kematian. Begitu Anda masuk, Anda pasti akan mati. Anda dapat memilih satu untuk dimasuki. Suara itu terdengar lagi. Lu Ming terkejut. 9 jalan, 8 jalan kematian, dan 1 jalan untuk bertahan hidup. Jika dia memilih, peluang untuk bertahan hidup hanya 1 dari 9. Apakah ini ujian keberuntungan? Senior, bolehkah saya bertanya apakah ada petunjuk? Lu Ming bertanya. Tidak ada petunjuk, kamu bisa memilih. Sebuah suara terdengar. Alis Lu Ming berkerut semakin erat. Mungkinkah ini ujian keberuntungan? Itu tidak mungkin. Keberuntungan adalah sesuatu yang ilusi dan tidak ada yang bisa memastikannya. Karena orang yang mengatur formasi ini ingin mengikuti ujian, tidak mungkin itu adalah ujian keberuntungan. Lebih baik aku menguji keberuntunganku saja. Pikiran Lu Ming berputar cepat. Anda punya waktu 5 menit untuk mempertimbangkan.
Jika Anda tidak memilih, Anda bisa mundur saja. Suara itu terdengar lagi. Kenapa 5 menit? Saya bisa membuat keputusan sekarang. Lu Ming tersenyum dan melangkah menuju jalan tengah. 9 jalan muncul di depan Xian Yanxing, persis sama dengan jalan Lu Ming. Xian Yanxing merenung sejenak sebelum dia melangkah ke jalan keempat. Jian Feiliu melihat ke 9 jalan di depannya dan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berbalik. Beberapa saat kemudian, dia muncul di kaki gunung. Dihadapkan pada peluang bertahan hidup 1/9, berapa banyak orang yang dapat membuat pilihan. Lu Ming melangkah ke jalan tengah. Saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di sebuah gua besar. Gua itu sangat luas, dan di tengah gua terdapat sebuah altar. Saat ini, di dalam gua, ada kilatan cahaya dan sosok lain muncul. King kecil. Mata Lu Ming berbinar. Itu adalah Xian Yanxing. Lu Ming. Xian Yanxing memandang Lu Ming dan berjalan sambil tersenyum. Seperti yang diduga, 9 jalur itu bohong. Xian Yanxing tersenyum. Itu tidak benar-benar bohong. Anda perlu menguji keberanian dan kebijaksanaan seseorang. Kata Lu Ming. Lu Ming berspekulasi bahwa 9 jalan sebelumnya bukanlah 8 jalan buntu atau 1 jalan untuk bertahan hidup. Sebaliknya, semuanya adalah jalan untuk bertahan hidup. Adapun 8 jalan buntu, itu murni ketakutan. Ini tergantung pada penilaian setiap orang. Tentu saja hal itu juga membutuhkan keberanian yang besar. Bagi sebagian orang, meskipun mereka bisa menebak jawabannya, lain halnya apakah mereka berani turun tangan. Bagaimana jika memang ada jalan buntu? Tempat ini membutuhkan keberanian. Tidak ada keraguan bahwa Xian Yanxing dan Lu Ming telah berhasil lulus ujian. Setelah beberapa saat, tidak ada orang lain yang muncul. Hanya Lu Ming dan Xian Yanxing yang muncul. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang ke sini. Pada saat ini, sebuah desahan terdengar. Siapa ini? Ekspresi Lu Ming dan Xian Yanxing berubah. Bukankah kalian semua datang ke sini untuk mencariku? Lu Ming melihat sesosok tubuh muncul di altar di tengah. Itu adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia mengenakan jubah panjang 2 warna dan melayang di udara. Tekanan mengerikan terpancar dari tubuhnya. Pria parubaya itu tidak mengeluarkan aura apapun, tapi tekanan yang dia pancarkan itu wajar. Lu Ming merasa bahwa dia sedang menghadapi langit dan bumi yang luas, seluruh dunia. Kuat, terlalu kuat. Lu Ming terkejut. Namun, pria parubaya ini jelas bukan orang sungguhan. Dia adalah tubuh ilusi yang tampak transparan. Kuat, dia terlalu kuat. Dia seorang kaisar, ahli jalur kaisar. Dandan berteriak ngeri, keempat anggota badan dan kepalanya ditarik ke dalam cangkang kura-kura. Hati Lu Ming dan Xian Yanxing bergetar. Bukankah ahli jalur kekaisaran adalah kaisar bela diri? Orang di depannya sebenarnya adalah kaisar bela diri. Apakah harta karun kaisar bela diri itu nyata? Kura-kura kecil yang menarik. Pria parubaya itu melirik Dandan, lalu ke Lu Ming, dan kemudian ke Xian Yanxing. Seolah-olah matahari, bulan, dan bintang-bintang bergerak di matanya. Kedua anak kecil ini menarik. Mereka sepertinya menyembunyikan banyak hal. Pria parubaya itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, Lu Ming sepertinya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. 5 cincin spiritual melayang di atas kepalanya. 5 panggung dan 10 lampu pikiran telah menyala. Luar biasa, luar biasa. Saat itu, saya hanya berada di level ini. Haha bagus. Pria parubaya itu tertawa. Senior, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Apakah senior mengatur pintu masuk ke harta karun kaisar bela diri di lautan astral yang kacau balau? Lu Ming bertanya. Orang di depannya pasti adalah leluhur kuno yang disebutkan oleh orang-orang di dunia bawah tanah. Siapa saya? Sudah ribuan tahun berlalu, aku hampir melupakannya. Pria parubaya itu menghela nafas pelan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, nama saya Lian Chang. Lian Chang. Lu Ming tampak bingung. Dia belum pernah mendengar nama ini. Lian Chang, kamu adalah kaisar jimat, Master Sekte dari Sekte Jimat, Lian Chang. Seru Xian Yanxing. Mata Xian Yanxing membelalak tak percaya. Apa? Dia adalah jimat kaisar. Lu Ming juga kaget dan kaget. Dia belum pernah mendengar nama Lian Chang,
tetapi tidak banyak orang yang belum pernah mendengar tentang jimat kaisar. Ada 4 pasukan tuan di wilayah Tandus Timur. Istana Surgawi-Surgawi Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, Lembah Iblis Surgawi, dan Sekte Jimat. Sekte Jimat-Jimat berfokus pada prasasti dan fokus pada Dao Prasasti. Seni bela diri hanyalah pelengkap. Kaisar Jimat adalah ketua sekte dari Sekte Jimat. Dia telah mencapai tingkat 9 dalam prasasti Dao, yang setara dengan alam Kaisar Bela Diri. Dia setenar Di Yi dan Kaisar Bela Diri. Dia adalah salah satu dari sedikit kaisar di tanah Tandus bagian timur. Dia bisa mengguncang seluruh tanah Tandus di timur dengan menghentakkan kakinya. Faktanya, di seluruh benua hutan belantara ilahi, mereka adalah yang terkuat. Dikatakan bahwa jimat kaisar telah jatuh 3000 tahun yang lalu. Adapun mengapa dia jatuh, itu selalu menjadi misteri. Tapi kenapa dia muncul di bawah tanah? Lu Ming dan Xian Yanxing memiliki pertanyaan yang tak ada habisnya di hati mereka. Gadis kecil, kamu tahu banyak. Garis keturunanmu sangat istimewa, jadi kamu seharusnya berasal dari keluarga di benua tengah itu, kan? Lian Chang mengungkapkan senyuman. Xian Yanxing terdiam. Lu Ming terkejut. Benua tengah? Xian Yanxing berasal dari benua tengah. Lalu kenapa dia datang ke benua timur? Kalian pasti sangat penasaran dengan apa yang terjadi kan? Kenapa saya di sini? Kata Liao Chang. Lu Ming dan Xian Yanxing mengangguk. Sebenarnya, saya disergap dan dibunuh oleh seseorang. Orang yang menyergapku adalah penguasa istana dari Istana Surgawi Surga Empyrean, Kaisar Bela Diri Di Yi. Lian Chang mengucapkan kata demi kata. Apa? Hati Lu Ming bergetar lagi. Kaisar Jimat, Lian Chang, terbunuh oleh serangan diam-diam Kaisar Bela Diri Di Yi. Itu di luar dugaan mereka. 3000 tahun yang lalu, saya dibunuh secara diam-diam oleh Di Yi, dan hanya sedikit jiwa saya yang tersisa. Saya melarikan diri ke dunia bawah tanah ini dan lolos dari deteksi Kaisar Bela Diri Di Yi. Aku masih hidup sampai sekarang. Jimat Kaisar perlahan menjelaskan alasannya. 3000 tahun yang lalu, Lian Chang dipukul sampai pada titik di mana hanya sisa jiwanya yang tersisa. Dia melarikan diri ke dunia bawah tanah. Awalnya hatinya dipenuhi kebencian dan ingin membalas dendam. Karena itu, ia menyebarkan prasasti Dao kepada manusia bawah tanah, berharap bisa mengembangkan ahli jalur kekaisaran untuk membalaskan dendamnya. Dengan demikian, ia menjadi nenek moyang kuno manusia bawah tanah. Namun kemudian, dia menyadari bahwa manusia bawah tanah memiliki konstitusi khusus. Mungkin karena mereka tinggal di bawah tanah, mereka berbeda dari Dao Agung langit dan bumi dan selamanya terpisah dari matahari, bulan, dan bintang. Jadi, manusia bawah tanah tidak seperti manusia di luar bumi, yang memiliki kemungkinan tak terbatas. Manusia di sini paling banyak hanya bisa berkultivasi hingga tingkat ke-6. Benar sekali, peringkat 6 setara dengan alam roh laut, yang juga merupakan peringkat dewa yang disebut manusia dunia kegelapan. Bagaimana level 6 bisa membantunya membalas dendam? Jiwanya yang tersisa tidak bisa keluar mencari penggantinya. Sebagai ahli alam berdaulat, dia takut Kaisar Bela Diri Di Yi akan merasakannya begitu dia keluar. Karena ketidakberdayaan, Lian Chang membuat 9 pedang giok dan menemukan beberapa ahli puncak LV6 untuk mengirim mereka keluar dari dunia bawah tanah. Mereka membangun pintu masuk ke dunia bawah tanah dan menyebarkan 9 pedang giok kemana-mana dengan harapan menemukan orang yang ditakdirkan bisa memasuki dunia bawah tanah dan menjadi pewaris Lian Chang untuk membalaskan dendamnya. Dia sengaja menyebarkan berita di bawah tanah, mengatakan bahwa jika seseorang dari dunia luar masuk, akan ada orang di dalam yang dapat membangunkannya. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada yang masuk. Lian Chang perlahan kehilangan harapan. Sepotong jiwanya tertidur lelap. Dalam sekejap mata, 3000 tahun telah berlalu. Siapa sangka setelah 3000 tahun, akhirnya ada yang masuk. Selanjutnya ada 2 orang yang berhasil mencapai tahap terakhir. Begitu Xian Yanxing dan Lu Ming memasuki gua terakhir, Lian Chang langsung merasakannya karena formasi tersebut. Dia terbangun dari tidur nyenyaknya. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya setelah mendengar itu. Itu adalah Kaisar Bela Diri Di Yi yang lain. Dia tidak bisa tidak memikirkan 9 matahari tertinggi, yang juga telah dibunuh oleh Kaisar Bela Diri Di Yi dan hanya memiliki sedikit jiwanya yang tersisa. Kedua pahlawan yang tak tertandingi ini memiliki akhir yang serupa.
Kamu adalah penjaga surgawi surga Empirean dari Istana Surgawi Surga Empir, kan? Aku bisa merasakan fluktuasi tanda penjaga dewa padamu. Lian Chang memandang Lu Ming. Di matanya, tampak ada matahari, bulan, dan bintang. Hati Lu Ming bergetar. Lian Chang dan Kaisar Bela Diri Di Yi adalah musuh. Apakah dia akan membunuhnya? Lapisan keringat dingin merembes keluar dari punggungnya saat dia memikirkan hal ini. Xian Yanxing bergerak dan berdiri di depan Lu Ming. Dia menatap Lian Chang. Bahkan jika dia seorang kaisar, jika dia ingin membunuh Lu Ming, dia harus bertarung. Haha, pasangan muda ini memiliki hubungan yang baik. Kamu juga sangat berani. Saya suka itu. Lian Chang tertawa. Xian Yanxing tersipu, tapi dia mengertakkan gigi dan berdiri di depan Lu Ming. Melihat punggung ramping Xian Yanxing, hati Lu Ming dipenuhi kehangatan. Dia maju selangkah dan memegang tangan Xian Yanxing, berdiri berdampingan dengannya. Baiklah, kalian berdua sama-sama berbakat, pasangan yang cocok satu sama lain. Jangan khawatir, kalian berdua anak kecil. Dendamku pada Di Yi tidak ada hubungannya dengan orang lain. Selain itu, meskipun lelaki kecil ini adalah penjaga ilahi di Tian, saya khawatir dia belum pernah melihat wajah Di Yi. Kenapa dia terlibat? Ucap Lian Chang sambil tersenyum. Lu Ming dan Xian Yanxing diam-diam menghela nafas lega. Sejujurnya, bahkan segumpal jiwa pun akan sangat menakutkan ketika menghadapi seorang kaisar. Perbedaannya terlalu besar. Satu tarikan napas dari sosok kekaisaran bisa membunuh mereka 8 hingga 10 kali lipat. Senior, jika kamu tidak senang, cepat atau lambat aku harus melawan Kaisar Bela Diri Di Yi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, kamu dan Kaisar Bela Diri Di Yi akan saling bertarung. Anda hanya seorang Raja Bela Diri, permusuhan macam apa yang Anda miliki dengannya? Tunggu, mungkinkah itu yang ada di tubuhmu? Mata Lian Chang sepertinya mampu melihat semuanya. Bas, saat ini, tubuh Lu Ming bersinar seperti matahari. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul dan melayang di udara. Jiuyang Senior, Lu Ming berseru dengan suara rendah. Sosok itu adalah 9 matahari tertinggi. Junior Jiu yang menyapa Senior Lian. Sudah ribuan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. 9 matahari Mahaguru menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada Lian Chang. Lian Chang sedikit mengernyit. Lalu, matanya berbinar, kamu Jiuyang. Apa yang sedang terjadi? Dari fluktuasi jiwa Anda, saya tahu Anda telah mencapai tingkat tertinggi, bukan? Dengan garis keturunan dan fisikmu yang menantang surga, tidak mudah bagi kaisar biasa untuk menjatuhkanmu. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? 3000 tahun yang lalu, sebelum insiden dengan Lian Chang, Mahaguru 9 Matahari baru saja naik ke tampuk kekuasaan. Dia adalah favorit surga paling cemerlang pada masa itu. Lian Chang telah melihatnya beberapa kali, jadi dia mengenalinya. Mahaguru Jiuyang memperlihatkan senyum pahit di wajahnya dan dengan kasar menceritakan pengalamannya. Apa, kamu juga dibunuh oleh orang tua Di Yi itu? Orang tua Di Yi itu sangat tercela. Lian Chang berteriak dengan marah. Dia telah dibunuh oleh Di Yi. Karena mereka berasal dari dua kekuatan yang berbeda, wajar jika mereka berada dalam hubungan yang kompetitif. Namun, 9 matahari tertinggi adalah murid Kaisar Bela Diri Di Yi. Dia telah bertarung demi Kaisar Bela Diri Di Yi sepanjang hidupnya, namun sekarang dia berakhir seperti ini. Betapa menyedihkannya hal itu. Sangat disayangkan. Apa yang ingin dilakukan Di Yi? Apakah dia ingin menyatukan seluruh wilayah Tandus di timur? Kata Liao Chang. Setahu saya, targetnya bukan hanya benua timur. Kata Ninesun tertinggi. Apa? Dia sangat ambisius. Kata Liao Chang. Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri di samping dan mendengarkan dengan tenang. Mereka telah mendengar banyak rahasia dari 9 matahari tertinggi dan Lian Chang. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia ini dengan kultivasi mereka. Kali ini, Lian Chang menatap Lu Ming lagi. Pantas saja saya merasa garis keturunan anak ini luar biasa. Dia telah membangkitkan 9 garis keturunan naga. Tapi akan sulit melawan Di Yi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. 9 matahari, Mahaguru menghela nafas. Tapi bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Dari apa yang Anda katakan, Battle of Destiny akan segera hadir.
Jika Battle of Destiny berjalan dengan baik, mungkin ada peluang. Lian Chang merenung sejenak dan memandang Lu Ming. Lu Ming, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Akui seorang master. Lu Ming sedikit terkejut. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat berbakat dalam Dao Prasasti. Saya bisa mengajari Anda semua yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak modal untuk melawan Kaisar bela diri di Yi di masa depan. Kata Liao Chang. Lu Ming, kenapa kamu tidak mengakui aku sebagai tuanmu? Dia bertanya. Desak Maha Guru 9 Matahari. Murid Lu Ming menyapa tuan. Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan berlutut untuk memberi penghormatan sebagai guru dan murid. Untuk dapat mengakui tokoh dikdaya jalur kekaisaran sebagai seorang master, bagaimana mungkin ada alasan baginya untuk tidak bersedia? Ini adalah kesempatan besar. Bagus, 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 hahaha. Lian Chang tertawa. Lalu, dia mengarahkan jarinya ke gelabela Lu Ming. Seberkas cahaya melintas dan Lu Ming tiba-tiba merasa ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam pikirannya. Adapun apa itu, dia merasa agak kabur dan tidak bisa melihat dengan jelas. Muridku yang terkasih, aku sudah menyegel semua yang telah kupelajari dan beberapa pengalaman kultivasiku ke dalam sebuah arai. Sekarang, saya telah memasukkannya ke dalam pikiran Anda. Anda perlahan bisa mengamati dan mengolahnya di masa depan. Namun, ada banyak lapisan segel dalam susunan itu. Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda hanya dapat melihat sesuatu di peringkat 5 ke bawah. Setelah Anda menjadi alkemis peringkat 6, secara alami Anda akan dapat melihat segala sesuatu yang ditawarkan oleh alkemis peringkat 6. Lian Chang menjelaskan. Murid ini berterima kasih pada guru. Lu Ming sangat gembira dan berterima kasih padanya. Seberapa berhargakah pengetahuan dan pengalaman kultivasi seorang ahli jalur kaisar seumur hidup? Itu jauh lebih berharga daripada harta apapun. Di masa depan, ketika Lu Ming berkultivasi, dia akan mengambil jalan memutar lebih sedikit dan dapat meningkat dengan kecepatan tercepat. Ini adalah ahli Imperial Dao. Di benua hutan belantara ilahi, dia adalah ahli terkuat. Dia tidak seperti Dandan yang membual betapa kuatnya dia setiap hari. Namun, dia hanya setengah matang dan mengetahui banyak hal. Dia hanya akan memberikannya kepada Lu Ming dan membiarkannya belajar sendiri. Dia tidak punya pengalaman untuk dipelajari. Liao Chang mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Ini adalah senjata roh yang saya gunakan di masa lalu. Ini disebut diagram arai segudang. Sayangnya, itu rusak saat bertarung dengan Yi. Banyak prasasti dan susunan di dalamnya telah dihancurkan, namun masih sangat kuat. Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda belum dapat menggunakannya. Ketika kultivasi Anda meningkat di masa depan, itu mungkin akan sangat bermanfaat bagi Anda. Ambil diagram susunan yang tak terhitung jumlahnya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengambil diagram arai yang tak terhitung jumlahnya dan menyimpannya. Lu Ming belum pernah mendengar tentang semua gambaran formasi. Namun, karena itu adalah harta karun Lian Chang, pasti luar biasa. Di sampingnya, Jiuyang Supreme diam-diam terkejut. Lu Ming belum pernah mendengarnya, tapi dia tahu bahwa diagram susunan yang tak terhitung jumlahnya adalah harta karun yang membuat Liao Chang terkenal. Itu adalah senjata spiritual tingkat 9 yang kuat dan harta karun kekaisaran. Kekuatannya menggemparkan bumi dan mampu menghancurkan langit. Sangat menakutkan. Sekarang, Lian Chang memberikan harta yang begitu penting kepada Lu Ming. Jelas sekali bahwa dia sangat menghargai Lu Ming. Muridku sayang, pacar kecilmu juga sangat berbakat. Garis keturunan dan fisiknya memiliki latar belakang yang kuat. Karena dia telah mencapai tahap terakhir, saya harus memberinya apresiasi. Sekarang, izinkan saya membantu Anda melepaskan kekuatan garis keturunan Anda secara ekstrim. Lian Chang melambaikan tangannya dan seberkas cahaya menyelimuti Xian Yanxing. Lampu merah darah menyala di belakang Xian Yanxing, dan sekuntum bunga teratai muncul. Di atas bunga teratai, seorang wanita cantik duduk bersila. Jadi ini memang garis keturunannya. Bahkan di keluarga itu, garis keturunan seperti ini sangat jarang muncul. Ini disebut varian. Haha, biarkan aku melihat efek dari garis keturunan nirwana. Jari-jari Lian Chang bergerak dan susunan magis memasuki darah Xian Yanxing. Segera, darah Xian Yanxing membentuk kepompong hitam.
Xian Yanxing duduk bersila dan memejamkan mata. Dia sepertinya sudah mulai berkultivasi. Ya, Liao Chang mengangguk dan berkata, saya seharusnya bisa mencapai nirwana dalam 3 hari. Jiu Yang, bagaimana situasi di Sekte Jimat-Jimat? Dia bertanya. 9 Matahari Maha Guru merenung sejenak dan berkata, sejak insiden dengan senior Lian, Sekte Jimat, dan Sekte Boneka tidak puas satu sama lain dan telah terpecah menjadi 2 faksi. Kekuatan mereka sangat melemah. Sekarang, sebagian besar wilayah Sekte Jimat telah ditempati oleh Istana Ilahi Surgawi Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi. Mereka tidak sebaik dulu. Saya tahu ini akan menjadi akhir saya saat sesuatu terjadi pada saya. Lian Chang menghela nafas. Aku bahkan pernah mendengar bahwa garis keturunan boneka mungkin memiliki niat untuk bergabung dengan Istana Surgawi Surga Empyrean. Kata Ninesun tertinggi. Sial, Sekte Jimat tidak bisa dihancurkan seperti ini, murid. Tiba-tiba, Lian Chang memandang Lu Ming dan berkata, ilustrasi sejuta susunan bukan hanya harta karun tertinggi, tetapi juga merupakan tanda dari pemimpin Sekte Jimat-Jimat. Mulai sekarang, Sekte Jimat-Jimat akan diserahkan kepada Anda. Setelah Anda pergi, Anda harus memikirkan cara untuk mengatur ulang Sekte Jimat-Jimat dan menggabungkan kedua sekte menjadi satu. Kami akan mendapatkan kembali kejayaan kami sebelumnya. Lu Ming sedikit bingung. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi raksasa seperti Sekte Jimat? Muridku, karena kamu adalah penerusku dan memiliki tokenku, Sekte Jimat-Jimat secara alami adalah milikmu. Setelah Anda memiliki Sekte Jimat-Jimat di tangan Anda akan memiliki modal untuk bertarung melawan Kaisar Bela Diri di masa depan. Kata Liao Chang. Benar, Lu Ming. Ini juga niat baik senior Lian Chang. Kata Ninesun tertinggi. Baiklah, aku berjanji pada Tuan bahwa aku akan melakukan yang terbaik. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Memang benar, jika dia benar-benar bisa mengendalikan Sekte Jimat-Jimat, dia akan memiliki modal untuk melawan Kaisar Bela Diri di. Bagus, haha, aku lega. Awalnya, dengan kekuatan jiwaku, aku hanya bisa bertahan selama beberapa tahun sebelum jiwaku benar-benar bubar. Saya tidak menyangka bahwa saya akhirnya akan menyambut harapan sebelum saya mati. Haha, surga baik padaku. Lian Chang tertawa. Menguasai. Lu Ming merasa sedih. Sungguh sulit dipercaya bahwa segumpal jiwanya bisa bertahan selama ribuan tahun. Dia tahu bahwa Lian Chang mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa tahun. Jiu Yang, masih ada harapan bagimu untuk dibangkitkan. Jika kamu dibangkitkan di masa depan, kamu harus membantu Lu Ming. Kata Liao Chang. Tentu saja, tapi kebangkitan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 9 Matahari, Maha Guru menghela nafas. Selalu ada harapan dalam segala hal. Baiklah, saya sudah menjelaskan semuanya. Saat gadis ini bangun, aku akan mengirim kalian semua kembali ke dunia luar. Kata Liao Chang. Tuan, bagaimana dengan orang lain dari alam luar? Lu Ming bertanya. Sedangkan yang lainnya, biarkan mereka tinggal di dunia bawah tanah. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengirim begitu banyak orang. Lian Chang berkata dengan tenang. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Lian Chang adalah seorang ahli jalur kekaisaran. Dia tinggi dan perkasa. Di matanya, seniman bela diri biasa mungkin seperti semut. Jika bukan karena dia dan Xian Yanxing telah mencapai tahap terakhir, yang menarik perhatian Lian Chang dan menjadikannya muridnya, mereka mungkin tidak lebih dari 2 semut di mata Lian Chang. Tuan, saya ingin membawa teman, bukan? Lu Ming bertanya. Seorang teman. Tentu saja. Oh baiklah, aku akan menyelesaikan masalah manusia bawah tanah ini. Lian Chang melambaikan tangannya dan Lu Ming merasakan dunia berubah. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di langit di luar Gunung Suci. Di luar Gunung Suci, ratusan suku sedang menatap ke arah Gunung Suci. Sebagian besar suku mengeluhkan kesedihan karena seluruh rakyatnya telah gagal. Kemudian mereka saling berpandangan untuk melihat suku mana yang belum keluar. Lu Ming dan Nona Xie belum keluar. Mungkin masih ada harapan. Qi Yue, Qi Jinkong, dan anggota suku macan tutul merah lainnya mengepalkan tangan mereka dan menatap ke arah Gunung Suci dengan antisipasi tanpa akhir di mata mereka. Teman-teman, lihat, ada seseorang di udara.
Tiba-tiba seseorang berteriak. Banyak orang melihat ke atas dan melihat sesosok tubuh muncul di langit. Dia berdiri di udara dan tidak mendarat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana orang ini muncul di udara? Yang lainnya langsung dipantulkan kembali oleh formasi. Ini aneh. Suku mana yang mengirim orang ini? Kemunculan Lu Ming menimbulkan gelombang diskusi yang meragukan. Lu Ming? Ini Lu Ming. Masyarakat suku Macan Tutul Merah terkejut. Apakah dia berhasil? Mungkinkah Lu Ming juga gagal? Pada saat ini, seluruh Gunung Sein bersinar dengan cahaya terang, menerangi daratan dalam jarak ribuan mil. Sesosok muncul dalam cahaya. Angka ini tingginya 10.000 meter. Dia sangat besar dan tubuhnya memancarkan ki yang sekuat langit. Dia tidak lain adalah Lian Chang. Nenek moyang kuno telah bangkit. Itu benar-benar nenek moyang kuno. Banyak orang dari ratusan suku mengeluarkan raungan gembira dan berlutut di tanah. Bahkan makhluk luar angkasa pun merasakan hal yang sama. Tekanan dari Lian Chang terlalu kuat. Tidak terbatas, seolah-olah mereka sedang menghadap alam semesta. Menghadapi tekanan ini, orang-orang dari alam luar juga berlutut. Tidak ada pengecualian. Ini bukanlah pertanyaan apakah mereka mau berlutut atau tidak, tapi mereka tidak punya pilihan selain berlutut. Orang ini adalah yang terpilih. Suara gemuruh keluar dari mulut Lian Chang. Mata banyak orang terfokus pada Lu Ming. Pemuda ini sebenarnya yang terpilih. Apakah dia yang telah membangunkan leluhur kuno? Lu Ming? Itu benar-benar dia. Itu benar-benar dia. Orang-orang dari suku Macan Tutul Merah sangat gembira. Mereka begitu bersemangat hingga gemetar. Itu benar-benar Lu Ming, dan Lu Ming diutus oleh suku Macan Tutul Merah. Hadiah apa yang akan diberikan nenek moyang kuno kepada mereka? Mereka dipenuhi dengan antisipasi. Suku mana yang mengirim orang terpilih ini? Suara Lian Chang terdengar lagi. Seolah-olah surga sedang berbicara. Suaranya seperti guntur, bergema antara langit dan bumi. Ini AS, itu suku angin yang suci. Sebelum Qi Jinkong bisa berkata apa-apa, terdengar teriakan keras. Ada sekelompok orang ke arah itu. Ada lebih dari 1.000, dan masing-masing memiliki aura yang kuat. Mereka semua adalah alkemis peringkat 6 di atas alam lautan jiwa. Itu suku angin suci. Kali ini, suku angin suci akan menjadi lebih kuat. Itu benar, suku angin suci selalu menjadi suku terkuat dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, leluhur kuno pasti akan memberi penghargaan kepada orang yang ditakdirkan. Mereka akan menjadi lebih kuat seiring pertumbuhannya. Di masa depan, suku mana lagi yang akan menandingi suku angin suci? Suku-suku lain mulai berdiskusi. Menjijikkan. Orang-orang dari suku Macan Tutul Merah meraung dalam hati mereka. Suku angin yang suci begitu tidak tahu malu sehingga mereka mencuri pujian mereka. Namun, mereka tidak berani bersuara. Suku angin suci terlalu kuat. Jika mereka bersuara dan nenek moyang kuno tidak menghukum suku angin suci, suku Macan Tutul Merah akan berada dalam bahaya. Jika suku angin suci ingin menghancurkan suku Macan Tutul Merah, itu akan sangat mudah. Suku angin suci, beraninya kamu berbohong padaku. Kamu harus mati. Suara gemuruh Lian Chang terdengar. Dua pancaran cahaya keluar dari matanya menuju suku angin suci. Ah, leluhur kuno, tolong ampuni aku. Orang-orang dari suku angin suci berteriak ketakutan. Namun, semuanya sia-sia. Kedua berkas cahaya itu melintas, dan orang-orang dari suku angin suci semuanya menghilang, berubah menjadi abu. Termasuk makhluk luar angkasa yang datang bersama suku angin suci, mereka semua telah menghilang. Kedua tatapan itu, keduanya mati. Meski hanya tersisa segumpal jiwa Lian Chang dan akan menghilang, kekuatannya tetap menakutkan. Saat ini, semua orang yang hadir terdiam seperti jangkrik di musim dingin, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Suku angin suci tidak perlu ada di dunia ini. Semua suku harus menyerangnya bersama-sama. Kata Lian Chang, saya akan mematuhi keputusan leluhur kuno. Suku yang tak terhitung jumlahnya merespons dengan keras. Hanya dengan satu kalimat dari Lian Chang, suku nomor 1 di dunia bawah tanah hancur. Saya sudah tahu kalau suku Macan Tutul Merahlah yang menyampaikan amanah surgawi. Sekarang, saya akan memberikan kepada Anda metode pengembangan spiritual. Begitu Lian Chang menyelesaikan kata-katanya, sebuah token giok terbang menuju suku Macan Tutul Merah.
Qi Jinkong menerimanya dengan hormat dan segera bersujud, "Terima kasih atas hadiahmu, leluhur kuno." Dia sangat bersemangat. Sebuah teknik budidaya spiritual. Itu sebenarnya adalah teknik budidaya spiritual. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika diberi waktu, berapa banyak ahli yang bisa dihasilkan oleh suku macan tutul merah mereka. Di masa depan, mereka bisa menjadi suku terkuat di dunia bawah tanah. Ada begitu banyak suku di dunia bawah tanah, namun tidak satupun dari mereka memiliki teknik budidaya spiritual. Ini adalah kitab suci yang legendaris. Suku-suku lain sangat iri. Beberapa orang melihat token giok di tangan Qi Jinkong dengan mata membara. Juga, masing-masing dari 9 gulungan prasasti ini dapat membunuh mereka yang berada di atas level dewa. Kamu bisa menyimpannya. Suara Lian Chang terdengar lagi. 9 gulungan prasasti terbang menuju Qi Jinkong. "Terima kasih atas hadiahmu, leluhur kuno." Qi Jinkong menerimanya dan membungkuk lagi. Dengan 9 jimat prasasti tersebut, ia bisa menjamin keselamatan suku macan tutul merah. Beberapa suku dengan pemikiran lain langsung merasakan hatinya menjadi dingin. Jelas sekali bahwa nenek moyang kuno ingin melindungi suku macan tutul merah. Beraninya mereka mempunyai pikiran yang tidak loyal. Qi Yue, pemimpin klan Qi, Luming akan pergi sekarang. Saat ini, suara Luming memasuki telinga Qi Yue dan Qi Jinkong. Qi Yue mendongak dan melihat leluhur kuno itu melambaikan tangannya. Sosok Luming menghilang. Qi Yue merasa tersesat dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa setelah perpisahan hari ini, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Luming adalah favorit surga dari dunia luar. Dunia luar begitu luas, dan dunia bawah tanah hanyalah perhentian perjalanan Luming. Di saat yang sama, Lian Chang menghilang. Jian Feiliu, yang berdiri di sebuah suku, juga menghilang. Lingkungan sekitar berubah. Luming menyadari bahwa dia telah kembali ke gua. Dengan kilatan cahaya, Lian Chang muncul. Di saat yang sama, Jian Feiliu juga muncul. Begitu Jian Feiliu muncul, dia buru-buru mundur dan memasang ekspresi waspada. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat Luming. Dia memandang Lian Chang, Luming, dan Xian Yanxing dan berkata, "Saudara Lu, apa yang terjadi?" "Saudara Jian, dalam beberapa hari, kita bertiga akan keluar dan kembali ke dunia luar. Sedangkan untuk hal lainnya, mohon jangan bertanya terlalu banyak," kata Luming. Jian Feiliu tercengang. Namun, meskipun dia memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, karena Luming mengatakan untuk tidak bertanya terlalu banyak, kemungkinan besar itu melibatkan beberapa rahasia Luming. Jian Feiliu cerdas dan tentu saja tidak meminta terlalu banyak. Selama sisa waktu, Luming dan Jian Feiliu duduk bersila, menunggu Xian Yanxing. Kesadaran Luming tenggelam ke dalam pikirannya dan dia menyadari bahwa ada benda berkilau di pikirannya. Ada lapisan demi lapisan formasi di atasnya. Ini adalah formasi pemeteraian yang telah disegel oleh Liao Chang dalam pikirannya. Itu terkait dengan pengalaman penyempurnaan dan kultivasi Dao Liao Chang. Luming mengendalikan api energi mental dan mendekati susunan segel. Arai tingkat pertama tidak terlalu kuat. Itu ditembus oleh api energi mental tidak lama kemudian. Luming menemukan dirinya berada di ruang yang sangat luas. Ada banyak Changlian yang duduk bersila, menjelaskan Dao prasasti dan pengalaman kultivasi mereka. Seolah-olah ada banyak Changlian yang mengajarinya cara berkultivasi. Dia akan mendengarkan salah satu dari mereka. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Luming menghela nafas. Dia berhenti di depan salah satu Changlian dan mulai mendengarkan. Setelah Lian Chang menjelaskan sebentar, dia mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Luming mendengarkannya beberapa kali dan merasa telah memahaminya. Dia berjalan ke Lian Chang berikutnya. Dengan cara ini, Luming terus mendengarkannya satu persatu. Ini semua adalah pengetahuan dan pengalaman kultivasi Lian Chang tentang Dao prasasti level 5 ke bawah. Meskipun Luming telah mencapai batas level kelima, dia menyadari bahwa dia masih memiliki banyak kekurangan setelah mendengarkannya. Fondasinya dalam prasasti Dao menjadi semakin kokoh. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pada hari keempat, aura Xian Yanxing mulai meningkat pesat. Kepompong hitam yang melayang di atas kepalanya mulai pecah. Luming dan Jian Feiliu menyelesaikan kultivasi mereka dan memandang Xian Yanxing.